Smart City adalah satu hal yang menarik di era sekarang ya. Karena dalam suatu kota pasti mereka ingin menyajikan layanan yang terbaik untuk warganya. Ingin membangun sebuah kondisi di mana warganya bisa hidup nyaman, tentram, semua kebutuhannya terpenuhi. Sebelum ada era IT, mungkin hal itu sudah terjadi semuanya, sudah satu hal yang normal. Tetapi ketika IT kemudian bisa menjadi bagian dari hidup yang dalam kehidupan manusia, semua aspek kegiatan menggunakan IT, maka kolaborasi antar berbagai pihak dalam satu kota itu menjadi lebih interaktif, lebih dinamis, lebih efektif, bahkan menghasilkan layanan yang jauh lebih efisien. Smart City bagi kami adalah suatu konsep pengembangan inovasi kota untuk menghasilkan suatu layanan kota yang optimal, yang terbaik. Secara umum, banyak pihak yang menilai bahwa Smart City sama dengan proyek IT. Sebenarnya tidak. Karena ketika membangun suatu kota cerdas atau Smart City, kunci utamanya bukan pada belanja IT. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mengembangkan satu inovasi pelayanan publik, kita kembangkan inovasi antar bisnis untuk kepentingan pelayanan bagi masyarakat, kita kembangkan konsep inovatif untuk membangun tatanan pemerintahan yang baik, untuk mengelola lingkungan yang baik. Itu adalah konsep inovatif. Semua harus berawal dari inovasi yang ada di pikiran kita. Bahwa IT kemudian memberikan trigger, memberikan suatu kemudahan, membuat menjadi satu enabler sehingga membuat segala hal bisa menjadi terkoordinasi lebih baik, saling terhubung, menghasilkan suatu layanan terpadu. IT ada di situ. Bagaimana mindset kita dibentuk dulu, membangun inovasi, dan bagaimana inovasi itu bisa memanfaatkan IT semaksimal mungkin untuk kepentingan penyelenggaraan kota yang nyaman, kota yang layak huni, kota yang bersih, kota yang ekonominya bisa tumbuh dengan baik, kota yang masyarakat saling peduli walaupun IT ada di tangan mereka. Untuk program Smart City yang ada di Kementerian Kominfo, khususnya yang di Direktorat Laib, ada beberapa program yang dikembangkan. Yang pertama adalah gerakan menuju 100 Smart City. Pada awalnya seperti itu. Dalam perkembangannya, pemerintah melihat kita tidak hanya bisa berfokus pada 100 saja, karena masyarakat Indonesia berada pada lebih dari 500 kabupaten kota. Oleh karena itu kita harus membangun sebuah konsep Smart City yang bisa melibatkan semua pihak, bahwa kita akan menjadikan 100 inovasi pada 100 kota ini agar bisa diadopsi bagi kota-kota yang lainnya. Itu menjadi salah satu bagian utama kita untuk mempercepat proses, sehingga inovasi suatu kota bisa diadopsi oleh kota lain, sehingga kalau ada 100 kota, ada 100 inovasi, negara kita akan lebih cepat maju. Selanjutnya pemerintah memiliki beberapa program lagi terkait dengan Smart City. Yang pertama, Smart City untuk kawasan wisata prioritas. Gerakan untuk membangun Bali baru di Indonesia. Gerakan untuk membangun wisata yang terpadu di Indonesia. Gerakan untuk menciptakan kota wisata atau tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Tidak ada kekumuhan, tidak ada sampah bertebaran, kotanya tertib, wisatawan bisa datang dengan tenang, aman di sana, nyaman di sana, jelas berapa tiket yang harus saya bayar. Ketika saya ke sana mau sewa perahu, jelas perahunya sudah ada di posisi di mana, kita tahu semuanya. Program ketiga adalah Smart City pada kawasan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Kenapa? Karena kita belajar dari kota Jakarta. Setiap masalah yang ada di Jakarta, setiap dinamika yang ada di Jakarta kita pelajari, kita coba untuk adopsi supaya setiap masalah bisa kita hindari. Setiap kendala-kendala bisa kita antisipasi. Solusi kota yang nyaman sebagaimana harapan Bapak Presiden dan yang kami sudah diarahkan juga oleh Bapak Menteri, membangun sebuah ibu kota negara baru yang super cerdas, bahkan itu bisa kita wujudkan secara matang. Bukan hanya menyediakan infrastruktur yang nyaman, bukan hanya tetap menjaga lingkungan hutan yang sehat,
Tetapi dalam jangka panjang, kota itu juga harus tetap menjadi kota yang nyaman, tidak mengulang kesalahan polusi di Jakarta misalnya. Kita bisa mengantisipasi banjir, mengantisipasi gejala-gejala sosial, risiko-risiko bencana dan sebagainya. Untuk itu kita membangun sebuah program Smart City pada kawasan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur yang melibatkan setidaknya 6 kabupaten kota di Indonesia. Konsep kawasan yang kita masuk dalam pembangunan Smart City di kawasan wisata prioritas dan super prioritas dan di kawasan Ibu Kota Negara Baru agak sedikit berbeda dengan konsep Smart City yang kita dorong per kabupaten kota. Dalam konsep kawasan kita mengintegrasikan berbagai potensi yang ada dalam satu kawasan, termasuk support dari kawasan sekitarnya agar bisa membangun sebuah konsep tatanan pemerintahan antar kawasan yang terpadu, manajemen lingkungan yang lebih terpadu antar kawasan, kemudian suplai ekonomi yang lebih tertata antar kawasan. Di sini saya menjelaskan program Smart City yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan di bawah Ditjen Aplikasi Informatika, gerakan menuju 100 Smart City. Inilah pertama kali di tahun 2017 program ini dinamakan, karena pada tahun 2017 program ini ditargetkan kepada 100 kota kabupaten yang dipilih menjadi pilot project untuk program Smart City di Indonesia. Jadi program ini telah dimulai sejak tahun 2017 dengan memilih 25 kota kabupaten, kemudian di tahun 2018 memilih 50 kota kabupaten, dan kemudian di tahun 2019 memilih 25 kota kabupaten lainnya yang jadi total 100 kota kabupaten menjadi pilot project implementasi program Smart City di Indonesia. Tentunya jika dilihat dari judul program yaitu Gerakan Menuju 100 Smart City. Jadi ke 100 kota kabupaten ini pun masih dalam gerakan menuju towards kota cerdas, untuk menuju mengimplementasikan kota cerdas. Jadi memang 100 kota kabupaten ini pun belum 100% dapat dikatakan sebagai kota cerdas, tapi mereka sudah memulai inisiatif inovasi-inovasi yang menuju kota cerdas. Nah, kemudian pada tahun 2020 program ini dipandang baik oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Bapak Presiden, dan kembali menginisiasi dan meminta Kementerian Kominfo untuk meneruskan program ini ke 514 kota kabupaten. Akhirnya nanti akan mendapat pembimbingan tentang apa itu Smart City. Dan di tahun 2021 ketika program ini diangkat menjadi salah satu program prioritas Bapak Presiden, tapi dikhususkan kepada 70 kota kabupaten yang ada pada 10 kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan Ibu Kota Negara Baru. Nah, akan tetapi dari 70 kota kabupaten yang ada pada 10 kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan Ibu Kota Negara Baru ini, 48 kota kabupatennya saja yang belum mendapatkan pembimbingan penyusunan master plan kota cerdas. 22 kota kabupaten lainnya sudah pernah mendapatkan pendampingan penyusunan master plan kota cerdas dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Gerakan menuju Smart City ini tujuan utamanya adalah untuk meliterasi pemerintah kota kabupaten tentang apa itu Smart City. Sebelum adanya program ini, ada kota kabupaten yang mengklaim kota kabupatennya sebagai Smart City ketika mereka mempunyai Command Center atau City Operation Center. Atau ada yang mengklaim kota kabupatennya sebagai kota cerdas ketika mereka mempunyai beberapa titik CCTV. Nah, ini kan beberapa kondisi yang kurang tepat tentang apa itu Smart City. Sehingga dengan adanya program gerakan menuju Smart City dan pemberian pendampingan penyusunan master plan Smart City bagi kota kabupaten ini, mereka dapat pengertian yang holistik, pengertian menyeluruh tentang apa itu Smart City, apa yang mereka harus lakukan
ketika mereka ingin mengklaim kota kabupatennya sebagai kota cerdas. Tentunya tahap pertama adalah penyusunan master plan. Mereka harus mempunyai perencanaan yang matang tentang program-program serta inovasi-inovasi apa yang mereka harus lakukan dalam rangka menuju Smart City. Kemudian mereka harus punya inovasi-inovasi sehingga terlihat the old ways and the new ways dari program tersebut yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Sudah banyak, dari 100 kota kabupaten yang sudah kami bimbing, ada kota kabupaten yang sudah memulai mengolah kotoran ternak menjadi biogas. Ada kota kabupaten yang sudah memulai bukan hanya pemilahan sampah, tapi juga sudah mulai memikirkan bagaimana sampah ini bisa dikelola menjadi energi. Ada yang sudah mengolah menjadi arang, ada yang mengolah menjadi kompos, yang sehingga sampah pun bisa mempunyai value added atau nilai tambah yang lain yang justru bisa berdampak bagi perekonomian masyarakat. Itu adalah salah satu contoh di bidang smart environment untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada lagi dalam tata pemerintahan. Inovasi yang sudah dilakukan adalah ketika mereka sudah bergabung memakai OSS, Online Single Submission dalam hal perizinan. Kemudian mereka sudah memakai e-office sehingga mengurangi pelayanan pemerintah dalam bentuk manual. Tapi mereka sudah juga menyelenggarakan pelayanan dalam bentuk online, terlebih pada masa COVID sekarang. Pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat secara langsung, secara in person itu sangat harus dikurangi. Nah, kita harus menyediakan layanan pemerintahan dalam bentuk online. Nah, mereka ada yang melakukan inovasi pelayanan tunggu secara online. Jadi seperti di Sidoarjo, mereka membuat layanan untuk antri online di puskesmasnya. Dan program ini justru mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan supaya Kabupaten Sidoarjo bisa memutrifikasi program ini ke semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Itu dalam bidang smart living. Kemudian smart society. Smart society ini bagaimana meningkatkan literasi masyarakat dalam hal digitalisasi. Apakah itu penggunaan medsos, apakah itu bagaimana memilih informasi yang benar, yang bukan hoax seperti itu. Seperti di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan relawan TIK dalam hal meningkatkan literasi pemakaian media sosial ataupun aplikasi-aplikasi layanan yang ada di Bojonegoro kepada masyarakatnya. Kemudian seperti Sleman, Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman itu membuat aplikasi di mana mereka bisa mendata semua UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga pelaku UMKM, penjual-penjual yang ada di Malioboro ataupun yang di sepanjang sisiran jalan ya, yang di Malioboro di Kabupaten Sleman itu, mereka bisa teridentifikasi. Bagus juga untuk pemerintahnya, yaitu untuk bisa mengidentifikasi jumlah retribusi yang masuk kepada Kabupaten Sleman. Smart branding ini adalah contohnya Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi itu bisa membuat satu paket wisata untuk Banyuwangi yang di dalamnya banyak storytelling tentang objek-objek wisata yang ada di Banyuwangi. Bahkan Kabupaten Banyuwangi itu memark kota kabupatennya sebagai smart kampung. Sebenarnya Banyuwangi itu bukan kampung ya, Banyuwangi itu adalah kabupaten. Tapi mereka juga membuat paket-paket advertising bahkan sampai ke luar negeri untuk mempromosikan Banyuwangi. Welcome to Banyuwangi, smart kampung Banyuwangi. Yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah menyediakan hotspot gratis di semua desa yang ada di Banyuwangi. Tapi dengan adanya itu, wisatawan lokal maupun wisatawan asing tidak segan-segan datang ke Banyuwangi karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan terputus komunikasinya dengan kerabat mereka di luar Banyuwangi. Mereka juga bisa live ketika mereka melakukan wisata ya di Banyuwanginya. Yang saya sangat puji dari Banyuwangi adalah cara mereka mengemas paket wisata di Banyuwangi sehingga wisatawan bisa saja pergi ke Bali tapi dengan meluangkan waktunya beberapa hari di Banyuwangi. Kalau dulu Banyuwangi itu dikenal hanya tempat persinggahan. Tapi sekarang menjadi salah satu objek wisata yang harus divisit
ya, dikunjungi beberapa hari sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Bali. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk smart branding sendiri, ini adalah program-program inovasi yang unik. Jujur saja bagi Kementerian Kominfo mendorong kota kabupaten untuk meningkatkan inovasi dalam smart branding memiliki tantangannya tersendiri, karena program-program dalam smart branding ini tidak seperti program-program yang infrastruktur yang ada kelihatan barangnya. Sehingga beberapa kali saya bertemu dengan kepala daerah menyatakan, Bapak Ibu sudah harus mulai meluangkan alokasi anggaran untuk membuat kota kabupaten Bapak Ibu lebih terkenal di luar kota kabupaten itu sendiri, di Indonesia maupun di mancanegara. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Ngada. Sebelumnya juga saya tidak tahu Kabupaten Ngada itu ada di mana gitu kan. Ternyata Kabupaten Ngada itu adalah salah satu kota kabupaten yang ada di kawasan Labuan Bajo. Banyak orang yang seperti saya yang tidak pernah mendengar sebelumnya Kabupaten Ngada itu ada di mana. Ternyata Kabupaten Ngada itu pun punya hotspot pariwisata yang sangat historical. Mereka punya kampung desa wisata ya, di mana desa wisata itu masih mempertahankan bentuk rumah adat dari suku Ngada ya, suku Bajawa yang ada di Ngada. Saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupati pada saat itu, Bapak, ini biaya untuk rebranding the city itu cukup mahal, tapi efeknya juga cukup tinggi untuk meningkatkan minat wisatawan, untuk meningkatkan minat investor, terutama untuk berinvestasi di Kabupaten Ngada sendiri. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk kota kabupaten yang ada pada kawasan ibu kota negara baru ini menjadi PR terbesar. Bagaimana mereka harus merebranding kota kabupatennya sehingga punya nilai tarik yang lebih, punya nilai tambah yang lebih buat masyarakatnya. Seperti itu. Indonesia memiliki 514 kota kabupaten keseluruhan, dan sampai tahun 2021 ini kami sudah memberikan pendampingan penyusunan Master Plan Smart City kepada 141 kota kabupaten. Nah, masih ada sekitar 350-an ya, 350 sekian kota kabupaten yang belum mendapatkan pendampingan penyusunan Master Plan Smart City. Memang setiap tahunnya ketika kami memilih kota kabupaten yang akan mengikuti program Gerakan Menuju Smart City ini, kami melakukan assessment untuk mengukur kesiapan atau readiness kota kabupaten tersebut, seberapa siap mereka dalam mengimplementasikan kota cerdas. Kami berharap bahwa kota kabupaten yang terpilih tersebut dari segi kesiapan anggaran, dari segi kesiapan sumber daya manusia, yang terpilih itu bisa lebih dahulu mengimplementasikan Smart City. Sehingga yang belum terpilih, mereka bisa membenahi dirinya dulu, membenahi penganggarannya, membenahi sumber daya manusianya, sehingga bisa terpilih di tahun-tahun berikutnya. Desa adalah unit terkecil dari pemerintahan. Desa yang pintar akan mendukung kota kabupaten yang pintar. Kota kabupaten yang pintar akan mendukung provinsi yang pintar. Provinsi yang pintar akan mendukung satu negara yang pintar. Seperti itu flow-nya. Nah, oleh karena itu, jika kota kabupaten ingin menjadi kota kabupaten yang cerdas, pastinya hal yang pertama kali harus dibenahi adalah desa yang pintar atau kelurahan yang pintar, karena beberapa kota tidak punya desa ya. Nah, kelurahan yang pintar. Mereka ini adalah unit terkecil yang harus dibenahi dulu. Nah, Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Layanan Aplikasi Informatika, juga mempunyai program Desa Digital, di mana dalam program Desa Digital ini kami memberikan bimbingan teknis kepada operator desa, pada pemerintah desa, untuk sudah mulai memberikan layanan-layanan secara online. Bahkan tata pemerintahan di skala desa pun sudah seharusnya online, apakah itu disposisi online ataupun sistem informasi keuangan desa yang online, dan pelayanan-pelayanan masyarakat seperti pengurusan KTP, surat kelahiran, surat kematian yang diurus dari tingkat desa, itu pun sudah harus tersaji dalam online dan offline.
Nah, kemudian kita juga mulai melakukan pelatihan kepada operator desa dalam membuat website desa, sehingga mereka bisa menuangkan informasi-informasi desa, potensi-potensi desa dalam satu website desa. Nah, tujuan lainnya juga supaya Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia itu bisa memonitor secara online. Di Indonesia itu ada sekitar 75.000 desa, sehingga bisa memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di level desa. Nah, kita juga harapkan nanti website desa itu tidak menjadi website yang statik, yang isinya cuma foto-foto kepala desa, bukan seperti itu. Kita mengharapkan bahwa website desa itu informasinya dinamis, informasinya itu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa beserta masyarakat. Kegiatan apa yang mereka lakukan, yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masyarakat desanya, seperti itu. Nah, aplikasi yang kami sediakan adalah aplikasi Desa dan Kawasan New Generation. Ini aplikasinya sudah cloud-based, di mana operator desanya bisa menginputkan data tentang keuangan desanya, melakukan pelayanan kepada masyarakat secara online, juga meng-create website desa. Kemudian ada lagi aplikasi bank sampah. Nah, operator desanya ini kami latih untuk bisa menjadi salah satu admin dalam aplikasi bank sampah. Jadi nanti di aplikasi bank sampah ini masyarakatnya juga bisa melakukan order penjemputan sampah lewat aplikasi, sehingga target kami adalah tidak ada sampah-sampah yang menumpuk ya, karena tidak diambil oleh petugas kebersihan. Kemudian ada juga aplikasi Posyandu. Nah, di sini nanti di aplikasi ini juga operator desanya juga kami latih untuk melatih petugas Posyandu maupun masyarakat untuk mendata kapan bayinya harus diimunisasi atau harus ditimbang segala macamnya, seperti itu, untuk mendata itu. Kemudian ada lagi aplikasi Dasawisma. Aplikasi Dasawisma ini adalah aplikasi pendataan di tingkat RT dan RW yang selama ini dilakukan oleh petugas PKK. Nah, PKK, ibu-ibu PKK dan bapak-bapak PKK, mereka itu akan menjadi operator ya, menjadi petugas yang memperbaharui data-data masyarakat yang di tingkat RT dan RW dan menginputnya melalui aplikasi Dasawisma. Berbagai rangkaian aplikasi inilah yang sudah disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk mendukung terwujudnya program Desa Digital. Nah, Desa Digital ini juga didukung oleh program Desa Wisata. Nah, di mana ketika desa tersebut sudah terdigitalisasi, juga menarik untuk menjadi objek wisata. Dalam desa wisata ada program-program tambahan lainnya, walaupun bukan di kami, adanya di kantor staf presiden, itu memberikan pelatihan-pelatihan bahasa kepada masyarakat desa, sehingga ketika desanya itu divisit oleh wisatawan asing, mereka dapat menyapa dan berkomunikasi dengan wisatawan asing dengan bahasa Inggris. Itu salah satu contohnya. Program Gerakan Menuju Smart City merupakan program kolaborasi antara Kementerian Komunikasi Informatika dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Bappenas, dan Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Pariwisata. Ada 8 kementerian yang ikut serta dalam program tersebut. Salah satu benefit yang pasti di depan mata didapatkan oleh kota kabupaten yang sudah ikut dalam program Gerakan Menuju Smart City adalah jika program Quick Win Smart City, program Quick Win yaitu program percepatan Smart City yang mereka rumuskan, itu menarik dan dinilai oleh ke-8 kementerian ini memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, mereka akan mendapatkan dana insentif daerah untuk program tersebut, program Quick Win tersebut dimultiplikasi di kota kabupatennya. Jadi memang dalam program Quick Win ini setiap kota kabupaten kan akan diminta ya untuk mengimplementasikan, menyusun program Quick Win dan mengimplementasikan program Quick Win. Nah, apa program Quick Win ini? Nah, setiap kota kabupaten itu harus menyusun dan mengimplementasikan program percontohan di kota kabupatennya. Terserah di bidang apa aja, bisa aja di bidang ekonomi, di bidang lingkungan hidup, di bidang pemerintahan, tata kelola pemerintahan,
di bidang society, itu bisa aja terserah mereka. Tapi mereka harus bisa menampilkan bahwa program tersebut berdampak signifikan kepada masyarakat. Tadi saya contohkan program Smart Brandingnya Banyuwangi atau program Smart Livingnya Sidoarjo. Nah, program-program ini yang sudah mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan. Itu salah satu benefit yang akan didapatkan. Kemudian, jika kota kabupaten ini terpilih untuk mendapatkan pendampingan penyusunan Master Plan Smart City, keuntungannya bagi mereka sendiri. Mereka punya dasar, punya dokumen, atau punya dokumen acuan ya, punya perencanaan yang matang tentang implementasi program Smart City di kota kabupatennya. Jadi jangan dilihat bahwa apa sih ini untungnya buat kita sebagai pemerintah daerah. Jangan seperti itu pola pikirnya. Mindset atau pola pikir dari pemerintah daerah itu adalah inovasi apa yang dapat kami lakukan supaya masyarakat kami bisa hidup lebih nyaman, bisa hidup lebih baik di kota kabupaten tersebut. Seperti itu. Kendala dan tantangan itu sangat banyak, terutama tentang keseriusan dan komitmen dari kepala daerahnya satu. Beberapa kepala daerah sangat concern dalam mengimplementasikan program Smart City, tapi ada juga beberapa yang masih belum mengutamakan implementasi Smart City di kota kabupatennya. Hal ini sangat disayangkan ya, terutama ada beberapa kota kabupaten yang justru kepala daerahnya masih sangat muda, tapi pola pikir dan komitmennya justru backward. Dia tidak mengutamakan lagi program-program yang memakai inovasi, yang mengandalkan inovasi atau teknologi. Ini sangat disayangkan. Saya tidak perlu menyebutkan kota kabupaten mana, akan tetapi walaupun demikian kami tetap berusaha untuk meningkatkan literasi kepada kepala daerahnya sendiri, sehingga di setiap pertemuan kami berusaha untuk mencari waktu audiensi dengan kepala daerah. Mungkin beliau belum punya pemahaman yang sama juga tentang apa itu Smart City. Walaupun kami sebagai Kementerian Kominfo, kami selalu menyampaikan kepada daerah bahwa inovasi Smart City bukan tentang teknologi informasi dan komunikasi saja. Inovasi Smart City bukan tentang internet saja. Akan tetapi, inovasi Smart City pada akhirnya nanti semuanya akan memakai teknologi. Nah, kenapa kita di depannya menyatakan bahwa Smart City is not about internet, Smart City is not about ICT, supaya mereka memahami dulu seluruh aspek dari Smart City. Akan tetapi pada akhirnya nanti seluruh inovasi dalam kota kabupaten itu pun akan rely on pada teknologi. Tapi ketika mereka sudah mengandalkan teknologi, mereka sudah punya mindset yang benar tentang apa itu Smart City. Dalam dasar mindset mereka sudah tahu bahwa saya harus memikirkan dampak apa yang akan dihasilkan oleh program Smart City ini kepada masyarakat. Dan untuk mempercepat prosesnya, kami harus memakai teknologi. Itu yang kami inginkan. Yang terjadi di beberapa tahun yang lalu adalah mereka mengartikan Smart City sebagai belanja TIK, belanja internet. Nah, ini kan mindset yang salah. Nah, sehingga mereka belanja CCTV, belanja comment center tanpa tahu pemanfaatan yang maksimal dari infrastruktur tersebut. Kami tidak mau seperti itu. Jadi walaupun kami atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami ke setiap kota kabupaten ini menyatakan, halo Bapak Ibu, kota cerdas Smart City itu bukan tentang TIK saja, itu bukan tentang internet saja. Di dalam Smart City ada smart ekonomi, smart branding, smart living, smart society, smart governance, smart environment gitu ya kan, yang kami menjelaskan detailnya satu persatu, di mana di setiap inovasi itu inovasi untuk mengurangi bayi stunting, inovasi untuk mengurangi resiko ibu melahirkan gitu ya kan, inovasi untuk pelayanan perizinan, inovasi untuk bagaimana membuat masyarakat lebih terliterasi dalam memakai media sosial. Tidak semua di setiap hal ini, inovasi pengolahan sampah contohnya, itu kan is not all about internet. Nah, tapi teknologi adalah enabler yang mempercepat supaya inovasi ini lebih cepat sampai kepada masyarakat.
teknologi sebagai enabler supaya pemakaian teknologi ini dapat mencapai target yang lebih banyak, target yang lebih cepat. Itu as enabler, teknologi itu adalah media ya yang mereka harus pakai untuk mencapai targetnya di masing-masing sektornya. Setelah kami mencapai pemahaman yang sama di setiap kota kabupaten atas apa itu smart city, baru mereka kita encourage ya untuk mencari teknologi macam apa yang bisa membantu mereka dalam mempercepat proses implementasi smart city. Tadi kendala utama adalah komitmen dari kepala daerah, kemudian tingkat kualitas sumber daya manusia di daerah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di kota kabupaten itu tidak bisa disamakan dengan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara dengan instansi pemerintah pusat. Nah, tapi ini kan lagi-lagi baliknya lagi itu ke komitmen kepala daerah. Menurut kami, jika kepala daerah mau mengalokasikan anggarannya untuk peningkatan sumber daya manusia atau ASN di kota kabupatennya, itu pasti akan berubah dengan pemanfaatan kayak pelatihan-pelatihan kan sekarang ini banyak ya yang online gitu ya kan. Tinggal bagaimana kepala daerah ini tidak bosan-bosannya mengencourage, meminta, menugaskan gitu ya kan aparatur sipil negaranya untuk mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan smart city. Kemudian yang ketiga adalah kendalanya bahwa kota kabupaten ini kurang mensosialisasikan program smart city kepada masyarakatnya. Sehingga ketika kami sudah mensosialisasi dan meliterasi aparatur sipil negaranya, tapi sepertinya kota kabupaten ini lupa untuk meneruskan hal tersebut kepada masyarakat. Nah, ini juga menjadi kendala sehingga sewaktu kami melakukan survei impact kepada masyarakat, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa kota kabupatennya sudah mulai mengimplementasikan smart city. Nah, ini juga yang kami minta untuk kepada kepala daerah untuk tidak bosan-bosannya ya. Mereka setiap tahun juga harus mengalokasikan anggaran dan melakukan program sosialisasi kepada masyarakat sehingga yang terdidik atau terliterasi tentang apa itu smart city tidak hanya aparatur pemerintahnya tapi juga masyarakatnya. Nah, harapan saya bagi setiap kota kabupaten yang sudah terpilih dalam gerakan menuju smart city supaya tetap menjaga komitmennya dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program smart city. Kembali target kita itu adalah bagaimana supaya program-program pemerintah itu tidak hanya business as usual, sehingga kita lupa meningkatkan inovasi apa yang harus kita lakukan dalam memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Kami ingin mengajak seluruh pemerintah kota kabupaten di Indonesia untuk sudah mulai berbenah diri, merubah mindset, memikirkan apa dampak yang akan dirasakan masyarakat dari program yang kita lakukan. Itu menjadi pertimbangan pertama dan utama kita dalam merumuskan suatu program. Karena itulah smart city. Jadi kita harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan, sehingga cita-cita kita untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya, cita-cita kita meningkatkan masyarakat yang lebih yang kualitasnya hidupnya lebih meningkat, lebih sejahtera, itu bisa kita capai dari inovasi-inovasi yang kita lakukan dari program smart city. Dan tentunya teknologi adalah enabler yang mempercepat program ini supaya dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat, supaya dampaknya lebih tepat guna. Kawasan Danau Toba merupakan salah satu kawasan pariwisata prioritas nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Nah, kawasan pariwisata prioritas nasional Danau Toba ini didukung oleh 8 kota kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun. Nah, ke-8 kota kabupaten ini diharapkan melakukan program-program yang sinergi satu dengan lainnya. Bagaimana mereka bekerja sama satu dengan lainnya untuk mendukung kawasan Danau Toba ini. Mendukung dalam artian apa? Untuk menarik
minat wisatawan domestik dan wisatawan internasional, dan menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya untuk ke dalam pembangunan infrastruktur bisa, pembukaan bisnis baru bisa gitu ya kan. Di kawasan di ke-8 kota kabupaten ini, salah satu hal yang dalam pemikiran kami yaitu bagaimana kalau nanti pemerintah pusat ketika sudah mempromosikan objek wisata Danau Toba itu membuat paket wisata Tour de Danau Toba misalnya, atau Tour de North Sumatra misalnya, yang dimulai dari hubnya karena airport itu ada di Tapanuli Utara di Silangit. Itu hub transportasinya bisa di Tapanuli Utara dan bisa juga di Medan airportnya, bahkan bisa juga di Tapanuli Tengah, di Sibolga itu Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai airport. Jadi ketika si wisatawan ini landing di apakah itu di Tapanuli Tengah, di Sibolga, atau di Tapanuli Utara, di Silangit, atau di Medan, mereka tertarik untuk meluangkan waktunya, meluangkan uangnya ya untuk mengunjungi ke-8 kota kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba ini. Saya selalu menyampaikan kepada pihak daerah, bayangkan saya sebagai wisatawan asing yang sudah habiskan uangnya untuk datang ke Indonesia, mungkin ribuan dolar atau ribuan euro, dan ekspektasinya mereka ketika melihat promo-promo dari pemerintah pusat, oh Tour de Danau Toba gitu ya kan, Tour de North Sumatra, dan mereka tertarik, oh ternyata dalam kawasan Danau Toba ini ada 8 kota kabupaten. Saya kalau ke Tapanuli Utara, apa yang harus saya visit? Kalau saya di Humbang Hasundutan, apa yang harus saya visit? Jadi kalau misalnya di Tour de Danau Toba itu ada 2 minggu holiday package, dan setiap kota kabupaten ini harus disinggahi. Kalau misalnya sudah ada paket wisata seperti itu, masing-masing kota kabupaten harus menawarkan apa? Hal yang saya sampaikan contoh ke Kabupaten Humbang Hasundutan beberapa hari yang lalu. Ketika saya, the ending of the tour-nya itu Danau Toba, tapi saya mulai dari Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, dan saya merencanakan, kalau wisatawan asing itu kan full of planning-nya sebelum berwisata, dan saya merencanakan untuk mengalokasikan waktu saya dan uang saya untuk dihabiskan di Humbang Hasundutan selama 3 hari. Apa yang bisa ditawarkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan kepada wisatawan? Tentu mereka harus merencanakan juga, si kota kabupatennya harus merencanakan spot-spot pariwisata yang bisa divisit, and it's worth it, itu layak untuk divisit selama 3 hari. Nah, kemarin kelemahannya mereka mengantarkan saya ke beberapa objek wisata yang sudah bisa divisit, yang menghabiskan waktu hanya dalam beberapa jam saja. Nah, saya menyatakan kepada mereka ini yang harus kita benahi gitu ya kan. Apalagi disambut baik oleh Pak Kadis Kominfo Humbang Hasundutan, ketika beliau itu sangat paham sekali storytelling dari setiap objek wisata yang ada di Humbang Hasundutan. Nah, storytelling dari objek wisata ini sangat perlu dalam merebranding objek wisata. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita di-encourage, bukan hanya dilakukan oleh Humbang, tapi dilakukan juga oleh Taput, Karo, Samosir, Toba, Simalungun, dan Papak Barat. Nah, kelemahannya adalah hampir tidak hanya di Danau Toba, hampir di semua 9 kawasan pariwisata prioritas lainnya adalah kelayakan amenitas. Nah, kelayakan amenitas yang seharusnya sudah memenuhi standar internasional. Karena kan target kita adalah investor dan wisatawan asing yang datang berkunjung ke objek-objek wisata ini. Kelayakan amenitas itu seperti toilet bersih, air bersih, gitu ya kan. Kemudian tempat penginapan yang layak, seperti itu bagi para pengunjung wisatawan internasional yang seharusnya sudah memenuhi standar internasional, tapi kondisinya saat ini bahkan standar nasional masih jauh di bawah standar nasional, seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bersama, juga mungkin himbauan kami kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian PUPR. Kementerian Pariwisata mungkin perlu membuat standarisasi kelayakan amenitas yang harus dipenuhi oleh kota kabupaten yang menjadi pendukung kawasan pariwisata prioritas nasional ini. Kemudian untuk Kementerian PUPR mungkin bisa memfokuskan penganggarannya, bantuan penganggaran pembangunan infrastrukturnya itu untuk memberikan kelayakan amenitas buat kota kabupaten yang ada pada kawasan pariwisata prioritas nasional ini.